Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Pak Arman, banyak sekali hal yang menarik Pak disampaikan tadi ya. Sobat PPATK, Pak Arman Depari ini sejak 2016 sudah menjabat sebagai Deputi Pemberantasan. Dan banyak sekali asam garam yang beliau rasakan ya di dalam mengungkap kasus-kasus narkoba. Sebelumnya Pak Arman ini lama berkecimpung di Barreskrim, juga beberapa sebelumnya juga pernah di Polda Sumatera Utara dan pernah juga sebagai Kapolres di Langkat ya Pak Arman ya. Ya betul. Nah dari sejak 2016 itu Pak Arman, kasus apa yang membuat Bapak begitu merasa merasa betul-betul menikmati berguna sebagai Deputi Pemberantasan sehingga mengungkap kasusnya itu Bapak sesuatu lah ya yang Bapak rasakan. Itu pada kasus apa dan di mana letak seni keindahan di dalam mengungkap kasus itu Pak Arman? Iya, betul tadi saya semenjak 2016 ditugaskan di Badan Narkotika Nasional selaku Deputi Pemberantasan. Nah, sebelum saya ditugaskan di sini sebenarnya saya sudah cukup lama bertugas di bagian narkotika. Di Barreskrim ya? Di Barreskrim saya 5 tahun sebagai Direktur Narkotika. Di Polda Metro Jaya juga 4 tahunan sebagai Direktur Narkotika Polda Metro. Dan sebelumnya saya memang juga sudah ditempatkan di sini ketika pertama sekali tadi disebutkan dari Langkat saya pindah ke sini, pindah ke Polda Sumatera Utara menjadi Kadensus Anti Teror 88 di sana. Ya, yang sekarang juga saya lihat salah satu ini tugas PPATK dan kita tentu saja bagaimana kita mengawasi dan mencegah pendanaan terhadap terorisme ini. Nah, dari sana kemudian saya masuk ke sini. Ya, cukup banyak memang. Ya, dan sangat berbeda. Tugas di reserse narkoba dengan tugas di reserse yang lain. Nah, di Deputi Pemberantasan ini juga tugas-tugasnya sebagian besar sama dengan reserse di kepolisian, reserse narkoba. Walaupun ada tambahan-tambahan yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa hanya melakukan pemberantasan, penyidikan, tetapi pencegahan dan rehabilitasi, bagaimana kita menyelamatkan orang yang sudah terpapar ini. Nah, kalau dibandingkan, tentu saja perbedaannya sangat kelihatan sekali. Kalau kita berbicara tugas-tugas di reserse umum, tentu mereka menangani yang namanya pembunuhan, yang namanya perampokan, pencurian, tipu menipu, gelap menggelapkan. Di reserse ekonomi mereka berhubungan dengan perusahaan-perusahaan, mereka berhubungan dengan tambang. Nah, kalau di narkotika ini yang paling khas, perbedaannya yang paling khas, kalau di reserse yang lain, itu biasanya
kita cukup duduk di kantor, orang yang bermasalah akan melaporkan kepada kita. Pak, di sana terjadi pencurian. Pak, saya ditipu. Pak, saya dirampok. Pak, lahan saya diambil. Tambang saya, minyak saya, macam-macam. Tapi di narkotika, tidak ada satupun sampai dengan saat ini yang melaporkan kejahatan narkotika secara langsung kepada kita. Jadi, artinya, memang kita harus turun sendiri ke lapangan, melakukan operasi sendiri, melakukan penyelidikan sendiri. Nah, kalau kita bisa pinjam istilah yang lain, ya kita betul-betul jadi detektif di situ. Karena narkotika itu harus dibangun. Ya. Dikonstruksikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya. Ya, dibangun dari awal seperti tadi TPPU tadi. Ketika kita mendapat informasi saja tidak cukup. Kita harus temukan barang buktinya. Ketika ketemu barang buktinya, dari mana asalnya, kita telusuri siapa pelakunya, siapa yang membawa ke situ, siapa yang mengedarkan, dan dari mana sumbernya, dan dari mana gudang dan mereka bertempat tinggal. Nah ini. Nah kasus-kasus seperti inilah yang sangat menarik kalau kita lakukan dengan serius. Bisa kadang-kadang dari 1 gram narkotika, apakah itu jenis sabu atau heroin, atau ekstasi dari 1 atau setengah butir, dengan penelusuran dan penyelidikan yang baik dengan teknik-teknik reserse yang benar, baru kita akan temukan gudangnya, bahkan kita temukan pelakunya, dan sekaligus juga kita temukan mereka-mereka yang jadi mastermind, saya bilang tadi. Nah, disitulah kita temukan juga pencucian uangnya. Nah, kenapa tertarik? Ya, saya sebenarnya kalau tertarik, pada awalnya saya juga tidak begitu paham. Begitu ditempatkan dari Densus 88 masuk ke sini, saya bilang apa yang harus saya perbuat? Tapi karena kita sudah menerima tanggung jawab, tentu kita akan melakukan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, seiring waktu berjalan, ya, tadi saya sampaikan kita memang berbeda dengan para penegak hukum yang lain, terutama teman-teman yang di reserse. Kita punya kebanggaan dan punya kebahagiaan sendiri ketika kita mengungkap kasus. Kenapa? Sering saya sampaikan kepada pegawai staf-staf saya, ketika saudara-saudara melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkoba, itu memang benar Anda berprestasi. Tetapi ada yang lebih berharga. Apa itu? Anda sudah menyelamatkan manusia sekian banyak. Jadi, yang saya sebutkan tadi, bukan hanya kebahagiaan kita, kesenangan kita untuk mengungkap kasusnya, tetapi juga bagaimana kita merasa kita bermanfaat bagi masyarakat dengan menyelamatkan anak-anak muda kita ini. Di situ ada kemanusiaannya, begitu. Nah inilah yang selalu kita tekankan. Kalau hanya mengungkap kasus narkoba, ya, itu berarti pekerjaan kita sudah selesai, karena kita memang dibayar negara. Tetapi bagaimana kita mengungkap kasus ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat, terutama anak-anak muda kita, itu satu hal yang menjadi kebanggaan kita. Pak Arman, tolong ceritakan satu kasus yang sangat terkesan buat Pak Arman. Sebenarnya banyak sekali. Banyak tapi sekali. Satu aja, Pak. Saya kira saya udah beberapa kali mengulangi ini.
Saya kira ini sajalah, karena kalau di narkoba itu banyak sekali memang kasus yang menarik. Apakah kasus dari sisi kemanusiaannya tadi? Apakah kasus dari beratnya tangan yang demikian besar yang kita hadapi? Atau juga ketika kita menghadapi godaan-godaan yang lain yang sifatnya sebenarnya tidak mengerikan, malah menyejukkan, mengenakkan. Banyak sekali ini. Tetapi di narkoba ini tantangannya saya sampaikan tadi, karena saya juga pernah bertugas di Detasemen Khusus Anti Teror, tahu bagaimana pekerjaan di sana. Nah, saya mencoba untuk memberi warna dari dua ini, bukan membedakan ya warna. Nah, ketika aksi teroris berlangsung, kalau petugasnya melakukan tindakan yang keras dan tegas, maka mereka juga akan melakukan pembalasan yang lebih keras, sadis, dan kejam. Kan begitu kan? Tapi di narkoba beda. Bisa mereka juga membalas dengan keras, mencari keluarga kita, orang-orang dekat kita, bisa juga. Tetapi mereka juga mendekati dengan sangat halus, dengan memberikan iming-iming tertentu. Mulai dari harta, mulai dari uang, sampai ke perempuan. Nah itu. Tapi yang ingin saya sampaikan satu kasus yang selama ini memang sudah saya ceritakan, sehingga saya tidak perlu lagi kasus yang lain, nanti terlalu banyak kasus. Ketika kami beroperasi di Ujung Genteng sana. Tangerang ya Pak? Ujung Genteng itu di Sukabumi, Pelabuhan Ratu ke sana lagi. Kira-kira dari Jakarta 6 jam lah. Itu di pantai pelabuhan. Nah, waktu itu kita menerima informasi bahwa akan ada penyelundupan melalui kapal, masuk melalui Ujung Genteng Sukabumi. Kurang lebih 1 minggu sebelum jadwal target masuk, kita sudah melakukan operasi di sana, baik itu dalam rangka penempatan posisi anggota maupun mendekati masyarakat. Karena masyarakat juga harus kita dekati supaya mereka berpihak kepada kita. Karena kalau berpihak kepada penjahatnya, ya kita sendiri akan repot. Jadi seminggu sebelumnya kita sudah ada di sana, ya tinggal di rumah penduduk. Nah, pada tengah malam, sesuai dengan jadwal yang kita terima, sesuai dengan informasi yang kita terima, betul, sebuah kapal merapat ke pantai. Bukan kapal besar, semacam skoci, tapi skoci yang ukurannya cukup besar. Nah, ketika baru merapat ke pantai, kita melakukan penyergapan. Dan tiba-tiba karena ombak itu besar sekali, mereka memang memilih waktu-waktu yang ombaknya sedang tinggi. Karena menurut hemat mereka, ketika cuaca buruk tidak ada petugas. Dan ya nanti kalau ada kesempatan, tanya para pelaut bagaimana ganasnya ombak di pantai di selatan itu, ya. Nah, ketika kita melakukan penyergapan itu kapal terbalik, ya. Kapal terbalik, dan beberapa penumpangnya tadi ikut masuk ke dalam air.
dan satu orang anggota kita masuk tenggelam ke air. Tenggelam di kapal. Ya, saya kebetulan waktu itu masih di darat, karena pada saat operasi saya tidak langsung berada bersama anggota, saya berada di darat untuk memonitor, mengendalikan informasi. Kemudian saya dilaporkan bahwa satu anggota menjadi korban. Waduh, saya berpikir, bukan karena hanya kehilangan anggota, tetapi ini kan harus kita pertanggungjawabkan kepada keluarga, kepada anak-anaknya, dan juga kepada anak istrinya, orang tuanya. Begitu saya nyampai ke lokasi tempat tenggelamnya kapal bersama dengan penumpangnya dan isi muatannya tadi, tiba-tiba yang tadinya sudah dinyatakan tenggelam, tapi memang itu baru beberapa menit, itu tiba-tiba muncul dari laut, mencelat ke atas. Barang-barangnya? Orang yang anggota itu. Oh, iya. Selamat dia. Nah, itulah salah satu yang menjadi kenapa ini selalu saya ingat. Betul ya, Pak ya? Iya. Sementara 4 orang dari 5 orang penumpangnya, orang-orang itu adalah orang Iran, itu hilang. Kita cari 2 hari tidak ketemu. Satu yang selamat. Satu orang selamat. Semua barang bukti narkoba masuk ke dalam laut dan kita cari 2 hari tidak ketemu. Nah, yang selamat ini adalah orang Somalia. Dan ternyata setelah saya sendiri yang wawancarai, memang dia disewa oleh orang-orang Iran ini untuk membawa kapal itu ke Indonesia. Karena orang Somalia ini, ya saya dapat informasinya benar atau tidak, memang mereka ini perompak-perompak di laut. Karena negaranya sedang konflik, dan kita pasti tahu dan dengar cerita ketika ada kapal melewati teritorial mereka, pasti mereka akan bajak atau rampok. Saya tanya ke dia, apa yang kamu bawa di dalam kapal itu? Cekoci tadi itu. Dia bilang, saya hanya melihat ada drum warna biru. Saya tidak tahu isinya. Kira-kira menurut kamu isinya apa? Karena dia kan sewaan, pasti dia tidak tahu. Saya tanya kira-kira isinya apa? Dia bilang sabu, narkotik. Ada kurang lebih, kalau menurut dia ada kurang lebih 7 sampai 10 drum. Berarti isinya cairan tuh, Pak? Enggak. Kalau menurut kita bukan cairan, memang drum itu di dalam anda padat. Kontainernya aja yang drum. Iya. Selain itu apa? Senjata. Jadi mereka memang sudah melengkapi diri dengan senjata. Bagaimana kamu bisa tiba di sini? Nah, ternyata mereka itu di-drop di satu titik oleh kapal besar, mothership-nya. Baru kemudian skoci-nya dikirim untuk mengantar barang-barang narkoba tadi. Nah, ini ada kelanjutannya. Kemudian dari mereka kita dengar lagi akan ada kapal satu lagi datang. Nah, setelah kita tunggu kira-kira beberapa malam, nah waktu itu memang cuaca di laut juga sangat ganas. Nah, selalu kalau kita operasi di laut itu kan kita melihat cuaca, prediksi gelombang dari BMG. Nah, masa itu memang cuaca sangat buruk sekali. Kalau kita lihat di petanya itu merah semua, bahkan menuju ke hitam.
Nah, pada saat tersebut kita sudah siap untuk melakukan operasi lanjutan ini. Nah, kira-kira jam 2 malam. Jam 2 malam kita melihat ada kapal di kejauhan. Di tengah cuaca yang buruk itu, kemudian tiba-tiba kapal ini kalau di laut kan kelihatan, walaupun beratus-ratus mile. Nah, kita melihat kok tiba-tiba kapal ini di tengah laut lampunya mati. Nah, kita perkirakan, nah ini yang akan datang. Nah, kita tunggu kira-kira 45 menit, betul ada skoci lagi yang turun persis seperti tadi. Yang pertama maksud saya. Nah, ketika kita sergap, mereka memberikan tembakan pada anggota kita. Perlawanan ya. Ya, mereka memang melakukan tembakan. Ya, karena kita sudah siap memang di situ. Ya, kita balas sehingga kalau tidak salah ada 5 orang yang meninggal waktu itu. Nah, pelaku. Ya, orang Iran dan Somalia juga. Nah, ketika terjadi tembak menembak ini, kapal tadi yang mati lampu tiba-tiba lampunya nyala, jalan pergi. Nah, itu saya suruh kejar. Tapi yang menarik di sini pada saat kita operasi itu, saya komunikasi dengan anggota. Dengan cuaca yang sangat buruk dan perlengkapan kami yang sangat minim waktu itu. Bahkan kapal yang kita gunakan juga kapal nelayan setempat, kapal kayu. Dan badai sedemikian dahsyatnya, bisa dibayangkan waktu itu angin ini meniup kelapa itu hampir menyentuh tanah. Karena begitu besar badai. Nah, waktu itu baru pertama sekali saya pernah berbicara dengan anggota saya atau di dalam hati saya karena melihat situasi yang sangat buruk itu seumur-umur selama saya lakukan operasi di kepolisian 35 tahun belum pernah terpikir gitu untuk membatalkan operasi karena cuaca dan tantangan karena kita tahu juga mereka punya senjata karena menurut saya ini sangat beresiko. Kembali lagi tadi, bukan berisiko, kita sih nggak takut ada apa-apa kan gitu, tapi kan pertanggungjawaban jawaban saya sebagai pimpinan itu ya apa yang harus saya sampaikan kepada anak istri dan keluarganya kan begitu. Sehingga saya baru sekalinya itu berpikir, udah saya batalkan aja. Tetapi begitu saya kontak radio dengan anggota yang di laut, saya tanya, bagaimana kondisimu? Baik, Pak. Kondisi badai bagaimana? Sangat berat sekali. Jarak pandang cuma bisa 5 meter. Itu tengah laut ini. Angin luar biasa. Personil bagaimana? Masih. Kamu masih bisa maju, masih bisa operasi. Meneruskan ini. Bisa, Pak. Nah, karena mereka semangat terus, akhirnya saya berpikir begini, kalau saya membatalkan juga tidak baik. Terus saya sampaikan kepada pimpinan tim atau komandan tim yang tadi saya kontak itu, saya bilang begini, bukan mau lepas tanggung jawab, tidak. Saya bilang begini, kalau kamu memang melihat situasinya tidak baik, berbahaya, kamu putuskan, kamu boleh kembali membatalkan operasi, atau kamu meneruskan tetap operasi ini. Saya persilakan kamu yang memutuskan. Nah, ternyata anggota saya bilang, kami maju terus, Pak. Nah, itulah hasilnya tadi yang tembak-menembak tadi itu. Nah, ini ada kelanjutannya lagi. Kenapa saya bilang tadi? Nah, setelah dapat semua, narkobanya dapat, senjatanya dapat, tapi kapalnya itu lari. Yang mother kapal induknya tadi, kapal induk tadi.
Nah, padahal waktu itu saya perkirakan itu di perairan Australia. Karena itu kan sudah dekat dengan Christmas Island. Pasti mereka masuk ke situ. Saya juga sempat kontak dengan mereka jam 3 malam dengan rekan-rekan kita di Australia, artinya counterpart kita. Mereka menjanjikan kami akan tangkap, tapi ya nggak ketangkap juga. Oke. Ketika kita sudah membawa barang bukti dan tersangkanya yang meninggal 5 orang, 2 orang yang selamat, tambah 1 yang tadi awal orang Somali tadi. Ya, kita sampai ke darat kira-kira jam hampir terang lah, hampir terang karena anggota personil operasi ini kan, ya kita tahulah cukup menegangkan karena sudah berminggu-minggu dan sudah berhasil. Ya sudah, istirahat, diamankan semua tahanan dan barang bukti untuk sementara istirahat. Beberapa jam saya berikan istirahat, saya kembali ke kamar saya sebelahan. Sampai di kamar, kok saya nggak bisa istirahat ya, udah pagi sih ya, sudah jam 5-an. Saya keluar. Saya cek kembali lah tersangka dan barang bukti tadi, karena tadi kan udah malam, nggak kelihatan. Saya datanglah ke tempat anggota berjaga, tidur, barang bukti, dan tersangka ada di situ. Saya masuk ke dalam, saya lihat. Itu udah kira-kira jam 7. Hampir jam 7 lah, udah terang. Saya lihat anggota lagi bersih-bersihkan senjata. Tersangkanya di borgol, kiri kanan ada yang tidur. Saya tanya anggota, kalian udah sarapan? Sudah Pak. Siap, sudah. Tahanan sudah dikasih makan? Sudah Pak. Tapi mereka tidak mau makan. Ya, tapi tetap aja siapkan makanan. Karena itu merupakan kewajiban kita. Memberikan makan tahan, jangan sampai mereka sakit nanti. Siapin aja di situ. Kalau dia mau makan, mau tidak apa-apa. Pasti nanti kalaupun itu bukan selera mereka, kalau lapar, ya pasti mereka makan. Oh siapa? Anggota di situ. Oke, saya keluar, saya lihat aman semua. Saya keluar di depan kamar itu tadi, ya, ada semacam gazebo gitu. Kira-kira berapa meter lah di depan tangga karena rumah pantai gitu. Saya duduk di situ melihat ke laut. Oh, operasi ini sudah berhasil. Saya sambil berdoa. Terima kasih Tuhan, kegiatan kami sudah baik dan tidak ada korban dari pihak kami dan petugas. Kira-kira gitu. Begitu saya berdoa, di dalam teriak-teriak. Tangkap! Tangkap tembak, tangkap tembak. Saya kaget kan gitu kan. Itu pas saya lagi berhenti berdoa, itu saya lari ke dalam. Ternyata orang Somali yang pertama kita tangkap tadi itu sudah pegang senjata, mau menembak semua anggota kita. Nah, disitulah mukjizatnya. Itu senjata tidak meledak. Saya tanya, begitu dia setelah dilumpuhkan ini, Somalia ini, saya tanya anggota itu. Saya marah pertama. Kenapa bisa direbut senjata? Pak, dia diborgol, Pak. Dan senjata itu saya taruh di sini, di depan saya, setelah saya bersihin. Tapi ternyata tiba-tiba dia bisa mematahkan borgolnya, lari ngambil senjata, langsung mengarahkan. Wah, saya bilang ini bukan salah anggota. Bukan dia tidak hati-hati, memang orang ini yang sudah luar biasa. Dan ternyata memang dia, kalau saya tanya-tanya, ya itu tadi, salah satu pemberontak-pemberontak yang sudah mahir menggunakan senjata di tempatnya dia, karena di sana kan daerah konflik nih. Terlatih lah ya. Di Somalia ini terlatih. Saya tanya anggota, senjatamu macet, rusak? Enggak, Pak. Loh, kenapa tidak meledak? Saya juga tidak tahu. Nah, kalau senjata itu kemarin meledak, karena itu adalah salah satu senjata serbu yang terbaik di dunia yang dimiliki oleh Brimob. Karena pasukan yang saya bawa ini kan dari Brimob. Itu bisa korban banyak. Nah,
ini beberapa kali kejadian ini, dan tidak sampai di situ saja. Ada lagi satu lagi. Ketika siang saya, itu sudah ya saya kira intinya sudah masuk. Ketika saya kontak Direktur Pol Udara untuk minta heli, untuk mempatroli kembali, masih ada sisanya yang jatuh ke laut, atau mungkin kapal mothership-nya tadi masih ada, datanglah satu heli ke sana. Dan sampai di sana, kasih ke saya dengan pilotnya. Saya melihat heli, nggak usah saya lah. Nanti kalau saya pergi, nanti mengendalikan di sini nggak ada. Saya suruhlah anggota saya 2 orang berpangkat AKBP, let call untuk patroli melihat. Tiba-tiba setelah heli berangkat, itu balik heli dan hard landing. Ternyata helinya itu rusak. Biasanya katanya kalau kejadian seperti itu heli pasti jatuh. Tapi tiba-tiba bisa udah alarm semua. Dan saya tanya anggota saya yang 2 orang saya suruh tadi, Pak, kita sudah disuruh loncat, Pak, persiapan loncat. Dan alarm udah bunyi semua. Tapi begitu hard landing, tidak terjadi apa-apa. Nah, inilah salah satu. Kali mukjizat tuh Pak ya? Mukjizat yang diberikan itu sudah berapa kali itu? Iya, itulah salah satu cerita yang cukup saya ingat. Walaupun banyak cerita-cerita yang lain, tapi ini karena banyak seri yang saya bilang tadi dalam satu operasi, dan saya ingat terus ini. Karena dari awal yang menerima informasi, yang mengolah informasi, melakukan operasi juga, saya ikut terus sampai selesai. Nah, artinya apa? Dalam setiap operasi ini, memang tantangannya bermacam-macam. Tapi sejauh motivasi kita baik, dan tidak ada keinginan yang macam-macam, tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan, saya kira kita selalu percaya dan yakin bahwa niat baik kita juga akan berhasil dengan baik. Ya, itu kira-kira. Bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja cerdas ya, Pak Arman. Iya, itu dia. Banyak. Arman banyak sebagai penutup Pak Arman, apa pesan-pesan Pak Arman kepada Sobat PPATK agar terhindar dari narkoba, Pak? Iya. Penyebab dari orang menggunakan narkoba biasanya ada beberapa hal. Yang pertama itu ingin tahu, coba-coba. Yang kedua, lifestyle. Yang ketiga, karena alasan-alasan tertentu yang memerlukan dia untuk mengkonsumsi narkoba, yang seharusnya dia pergi ke dokter, tetapi dia menangani atau mengambil jalan sendiri. Apakah itu karena sakit, atau mungkin karena hal lain, frustrasi, ditinggal pacar mungkin. Nah, broken home katanya dulu, berantem dengan keluarga, itu adalah penyebab-penyebab utamanya. Ya, stres juga bisa jadi. Nah, siapapun Anda, kita, Sobat PPATK, karir yang kita bangun sekarang ini bukan berasal dari narkoba. Itu karena perjuangan kita dan keluarga. Jangan hancurkan karir, perjuangan, dan upayamu yang sedemikian panjang, sehingga sudah menduduki jabatan seperti sekarang hanya karena kesenangan sesaat, yaitu narkoba. Oleh karena itu, pastikan kita, individu,
tidak menggunakan narkoba, pastikan juga keluarga kita bersih dari narkoba, lingkungan kita juga bersih dari narkoba. Sehingga kalau kita bersih, keluarga bersih, lingkungan bersih, negara bersih. Itu berarti kembali lagi, Indonesia bersih dari narkoba, Indonesia bersinar. Salam sehat dan waras. Bersih dari narkoba. Itulah Sobat PPATK. Jangan sekali-sekali tergoda untuk memakai narkoba. Terima kasih Pak Arman Depari yang sungguh memberikan pencerahan kepada kita Sobat PPATK. Semoga Pak Arman Depari dan kawan-kawan di BNN selalu sehat, terhindar dari virus COVID-19, dan tentunya kita bahagia selalu. Terima kasih Pak Arman. Salam sehat, bahagia tanpa narkoba.